Perkenalkan, nama saya Gita Sherly Stoang. Saya dari kelompok 4 Praktikum Statistika 2. Di sini saya akan melakukan video tutorial untuk tugas mingguan shift 1. Sudah terlihat pada layar, di tugas mingguan shift 1 ini ada terdapat 6 soal. 5 diantaranya itu akan saya jelaskan, dan soal yang keenam akan kita lakukan video tutorial pengodingan di software RStudio. Soal pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis. Nah, pertama, hipotesis sendiri itu adalah suatu dugaan atau praduga yang masih bersifat sementara. Jadi, uji hipotesis adalah cara untuk menguji kebenaran atas pernyataan data yang diukur tadi, yang mana pernyataan tersebut nantinya akan berupa hasilnya data statistik, serta dari hasil tersebut kita dapat membuat keputusan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Baru yang soal kedua, apa perbedaan antara hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif HA? Nah, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif HA ini merupakan lambang dari pengujian suatu hipotesis. Nah, biasanya perbedaannya itu terletak pada ciri yang dibuat dari tiap-tiap lambangnya itu sendiri. Nah, seperti hipotesis H0, di sini itu lebih ke arah penolakan atau hipotesis penolakan yang mengarah untuk menerima hipotesis alternatif tersebut. Nah, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 atau juga bisa dikatakan HA itu merupakan eh, lebih ke arah dugaan sementaranya tadi atau alternatifnya yang akan mewakili pertanyaan yang harus dijawab atau teori yang akan diuji, sehingga spesifikasinya itu sangat penting. Lalu soal ketiga, sebutkan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis itu ada 6. Yang pertama, kita menentukan hipotesisnya itu sendiri. Apakah ini memakai uji satu sisi atau dua sisi, atau kita juga bisa menentukan dia distribusi apa yang akan digunakan. Lalu yang kedua, kita menentukan nilai alfanya. Nah, jika pada suatu soal tidak mempunyai nilai alfa atau tidak diketahui nilai alfanya, maka itu diibaratkan nilai alfanya itu sebesar 5%. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan uji statistiknya itu sendiri. Nah, yang keempat, itu kita akan menentukan daerah kritis. Menentukan daerah kritisnya itu biasanya dengan penggambaran suatu kurva. Kita akan melihat daerah mana yang menerima dan daerah mana yang menolak. Lalu akan dilakukan yang kelima adalah keputusan apakah H0-nya itu tadi diterima atau ditolak. Yang keenam dan yang terakhir adalah menginterpretasikan atau membuat kesimpulan dari permasalahan soal yang kita analisis. Soal yang keempat itu adalah jelaskan perbedaan antara left tail test atau right tail test dan two tail test. Nah, left tail test itu sendiri berbeda dari left tail test dan right tail test dan two tail test itu sendiri lebih berbeda, yaitu dari arahnya atau nilai dari datanya itu sendiri. Biasanya kalau dari left tail test itu nilai data yang diuji cenderung lebih kecil. Dan biasanya itu kebanyakan menghitung rata-rata, suatu rata-rata. Sedangkan right tail test itu nilai datanya itu cenderung lebih besar dan biasanya cenderung untuk mencari nilai suatu probabilitas. Sedangkan untuk two tail test itu bisa mencakup dua arah. Jadi data yang akan diuji itu beragam. Jadi bisa data yang dengan nilai besar maupun nilai yang kecil. Nah, lalu soal yang kelima, berikan contoh penerapan uji hipotesis dalam keseharian. Nah, hipotesis sendiri tadi seperti yang saya sudah katakan bahwa itu adalah suatu praduga atau dugaan. Nah, penerapan uji hipotesis dalam keseharian sendiri saya dapat ambil contoh misalnya seperti menguji atau memprediksi suatu cuaca.
yang bisa saja itu tidak sesuai dengan hipotesis awal ataupun sebaliknya. Lalu yang keenam adalah sebuah soal cerita untuk pengkodikan kita di software RStudio. Saya akan membacakannya. Y Company mengklaim bahwa pada setiap produk biskuit yang diproduksi mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh. Asumsikan jumlah rata-rata aktual lemak jenuh per biskuit adalah 3,125 gram dan standar deviasi sampel adalah 0,5 gram pada tingkat signifikansi 0,05. Berapakah probabilitas produk tersebut memiliki tipe 2 error atau kesalahan tipe 2 untuk ukuran sampel 40 biskuit? Nah, pertama kita menentukan dulu hipotesisnya. Nah, di sini di soal yang ke-6 ini kita menggunakan right test. Karena kenapa? Karena di sini menghitung probabilitas. Kita akan masuk ke pengkodian. Namun sebelum masuk ke pengkodian, kita menentukan hipotesisnya. Karena dia mengasumsikan, jadi ada dua asumsi, yaitu mu kurang dari sama dengan mu 0 atau pada setiap produk biskuitnya itu mengandung paling banyak 3 gram lemak jenuh, dan asumsi kedua itu adalah mu lebih dari sama dengan mu 0 atau pada setiap produk biskuit mengandung lebih dari 3 gram lemak jenuh. Nah, kita juga di sini menentukan nilai N. Nilai N-nya itu adalah ukuran sampel biskuit yang akan kita cari probabilitasnya. Nah, dari soal itu ada nilai ukuran sampelnya itu adalah sebesar 40. Nah, sigmanya tadi adalah standar deviasinya yaitu 0,5. Dan alfanya tadi juga sudah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Nah, nilai M-nya ini adalah nilai asumsi bahwa rata-rata populasi aktualnya itu dari lemak jenuh adalah 3,125 gram. Lalu kita lanjut ke pengkodikan di RStudio. Nah, di sini kita sudah buat sintaksnya. Yang pertama itu kita untuk mencari nilai standar deviasi dari meannya. Itu dengan menggunakan SEM sama dengan sigma. Nah, ini kita tinggal run saja. Didapati hasil atau nilai standar deviasi dari sebuah mean, satu mean itu adalah 0,07. Lalu di sini kita akan mencari lower bound atau batas bawah rata-rata sampel di mana H0 ini mu kurang dari sama dengan 3 gram. Jadi kita buat alfanya, masukin sintaks alfa, nilai M-nya tadi 3 gram, lalu masukin sintaks Q-nya, lalu kita akan run, Ctrl plus Enter. Nah, lalu didapati hasil untuk dari nilainya itu adalah 3,130037. Nah, selama rata-rata sampelnya itu kurang dari nilai 3,13 ini dalam uji hipotesis, maka H0 tidak akan ditolak. Nah, adapun karena di dalam konteks soalnya ini diasumsikan bahwa rata-rata populasi untuk aktual lemak jenuhnya itu sendiri adalah 3,125 gram, maka selanjutnya dapat menghitung probabilitas rata-rata sampel di bawah nilai 3,1300037 ini. Dan dengan demikian kita akan menemukan probabilitas kesalahan tipe 2.
termasuk itu. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diperoleh jika ukuran sampel dari produk biskuit itu adalah sebanyak 40, maka berat rata-rata aktual dari lemak jenuhnya itu sendiri adalah sebesar 3,125. Nah, 3,125 gram dengan standar deviasinya itu deviasi populasi adalah 0,5 gram. Maka dari itu probabilitas kesalahan tipe 2 untuk menguji H0 mu kurang dari sama dengan 3,125 pada tingkat signifikan 0,05 adalah sebesar 52%. Dengan kekuatan tes hipotesisnya adalah 48%. Demikianlah tugas minggu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dengan setiap kata yang saya ucapkan. Terima kasih.